Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama siapkan penghalus bumbu atau blender, 100 gram ikan teri dan 100 gram udang rebon udah direndam dan udah dicuci dengan bersih. Tambahkan 9 siung bawang putih yang udah digoreng. Bawang putihnya harus digoreng supaya harum ya. Oke, selanjutnya tambahkan dengan minyak bawang putih. Bekas menggoreng bawang putih, ini ada 4 sendok makan minyaknya. Masukkan sedikit aja, lalu 2 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, dan 1 sendok teh MSG atau micin. Sekarang haluskan, setelah halus sisihkan di wadah lain. Oke, selanjutnya kita siapkan bahan lainnya juga, siapkan pan, lalu sisihkan air dalam keadaan kompornya mati 750 ml, lalu 160 gram tepung terigu. Ini diratakan dalam keadaan api kompor yang tidak nyala. Setelah rata seperti ini, lalu tambahkan dengan 4 sendok makan minyak goreng. Nah, setelah rata boleh nyalakan api kompornya dengan menggunakan api sedang aja. Terus saja diaduk-aduk seperti ini sampai teksturnya seperti bubur sumsum gitu ya. Oke, setelah itu boleh kita masukkan ini udang rebon dan ikan teri, bawang putih, penyedap, garam, micin, minyak sayur tadi tambahkan sedikit ya. Kita campurkan aja, terus aja diaduk-aduk. Kalau udah angkat lalu kita sisihkan di wadah yang lebih lebar. Ini supaya gampang aja untuk mengaduknya lagi. Sisihkan dan tunggu agak angatan gitu ya. Karena ini panas banget, harus hati-hati. Nanti kita akan meratakannya atau menguleninya dengan tangan. Nah, setelah agak dinginan atau hangat-hangat, campurkan dengan 4 butir telur putihnya aja. Oke, diaduk-aduk hingga rata. Kalau udah agak dinginan atau hangat-hangat gitu, teksturnya agak kentalan ya. Nah, setelah rata, boleh kita campurkan dengan 1250 gram tepung tapioka atau tepung aci. Ini diaduk-aduk pakai tangan yang bersih. Terus aja, tapi jangan sampai kalis gitu pakai tenaga, cukup diawur-awurkan aja. Ini pakai tenaga ringan ya, supaya nanti pempeknya itu tidak alot ya. Jadi cuma diawur-awur aja gitu. Kalau nanti dirasa kurang tepungnya boleh ditambah. Tadi kan aku yang pertama masukannya 1000, bukan 1000, 1 kilo ya. 1 kilo tepung tapioka. Oke, ini kita cobain udah pas karena ada udang rebon dan ikan teri asin itu udah direndam juga, tetap ada asinnya gitu ya. Oke. Oke, jangan khawatir ini adonannya terlihat encer gitu teksturnya, tapi nggak apa-apa ya. Ini tambahkan lagi 250 gram tepung tapioka. Jadi totalnya itu 1250 gram tepung tapioka. Terus saja kita awur-awurkan pakai tangan. Nah, ini supaya gampang aja, kalau pakai tangan itu maksimal ya. Oke, seperti ini teksturnya. Emang agak lengket gitu, nggak apa-apa. Ini untuk isiannya ada 4 butir telur, tambahkan air 5 sendok makan, 2 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan garam supaya ada rasanya gitu ya. Kita kocok sampai rata, setelah itu sisihkan. Nah, sekarang ini kita sisihkan juga di alas kerja tepung tapioka. Ini tepung tapioka untuk kita membentuk pempeknya supaya tidak lengket. Jadi di sini tipsnya ya. Tuh, kita ambil ini untuk takarannya aku pakai sendok makan aja, 1 sendok makan. Kita sisihkan di tepung kering, tepung tapioka ini. Ini gampang banget untuk membentuknya. Jadi nggak bakalan lengket gitu ya. Oke, kalau tangan kita lengket, boleh kita ambil lagi tepung keringnya. Nah, ini lubangi, lalu kita beri isian telur, jangan banyak ya, sedikit. Nanti kalau kebanyakan bisa bocor. Nah, seperti ini cuma ditekankan aja ujungnya, lalu kita langsung aja direbus di air yang mendidih gitu ya. Untuk airnya setelah mendidih,
kecilkan api kompornya, lalu tambahkan lagi dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya untuk rebusan airnya. Menggunakan api sedang atau api kecil, tujuannya supaya kita merebus pempeknya itu matang sampai dalam dan pempeknya tidak bocor gitu ya. Karena ini adonannya sangat lembut banget, cepet matangnya. Oke, ini kita bentuk aja terus. Ini yang isiannya telur gitu ya. Kita lubangi, ini untuk bagian jarinya, kalau kita melubangi lengket boleh, kita ambil lagi tepung keringnya. Ini gampang banget, jadi nggak bakalan lengket gitu. Sisihkan telur isiannya, lalu ujungnya kita cubit-cubit, gampang banget, langsung aja direbus, jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu ya, karena adonannya sangat lembut. Takutnya bocor gitu untuk isiannya. Kita bentuk, langsung kita rebus. Kita bentuk lagi, langsung kita rebus sampai adonan pempeknya itu habis ya. Aku membuat pempek bentukan yang ada telurnya itu apa ya? Kapal selam. Ya, Tuh. kapal selam. Nah, ini untuk pempek bentuk kapal selam atau isian telurnya itu yang sebagian tuh yang udah ngapung gitu ya. Kalau udah ngapung gitu tandanya udah matang ya, boleh diangkat lalu kita tiriskan. Ada sebagian pempeknya yang bocor, udah kelihat mengapung tuh telurnya. Itu kebanyakan isiannya jadi keluar gitu telurnya, tapi nggak apa-apa, aman aja. Karena ini direbusnya pakai api kecil, jadi nggak bakalan retak gitu. Pempek teksturnya itu nggak bakalan patah-patah ya. Oke, ini yang udah matang. Yang udah mengapung boleh diangkat lalu ditiriskan. Nah, untuk airnya karena keruh, kalau kita merebusnya ini sampai 3 kali perebusan banyak hasilnya. Boleh diganti airnya ya. Kalau udah agak lengketan, agak mengentalan air rebusannya, silakan diganti lagi supaya proses perebusannya itu maksimal matangnya ya. Oke, ini aku buat yang lenjernya, yang panjangnya gitu. Nah, ini gampang juga, cuma kita gulung-gulungkan, lalu bentuk panjang, ujungnya rapikan, udah jadi. Ini langsung juga kita rebus, nggak usah sampai nunggu-nunggu supaya bentuknya tetap kokoh gitu ya. Oke, ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya, habis tuh. Untuk isian telurnya sisanya juga banyak. Oke, kita selesaikan semua bahannya ya. Gampang banget kita membuat pempek di rumah. Hasilnya lebih banyak, rasanya lebih enak, lebih puas ya. Walaupun dengan harga ekonomis bahannya nggak pakai ikan tenggiri. Ini cukup dengan pakai ikan teri asin dan udang rebon. Jadi harus direndam dulu supaya rasa asinnya tidak terlalu ya, udah direndam udang rebon dan ikan teri asinnya itu buang airnya lalu cuci lagi, dan untuk ikan terinya buang kepalanya juga ya. Nah, ini untuk lenjernya udah matang semuanya, angkat sisihkan. Nah, ini dia hasilnya banyak banget dari tepung tapioka 1250 gram, hasilnya banyak ya. Tuh, banyak banget, ini bisa stok untuk, makanan di rumah, dimasukkan ke dalam freezer, kalau mau digoreng dikeluarkan tunggu suhu ruang baru digoreng. Ini cukup dengan 4 hari gitu ya. Ini kita buat cukoknya, kuah cukoknya cabai keriting setengah genggam, lalu ada bawang putih 2 siung dipotong-potong kita haluskan. Nah, sekarang kita masukkan ke air yang mendidih, bumbu yang udah dihaluskan itu. Lalu tambahkan asam. Ini asamnya aku pakai 2 bungkus yang gede gitu ya, dicairkan. Dan tambahkan gula. Ini gulanya 200 gram. Tambahkan garam supaya tidak hambar setengah sendok teh. Ini dididihkan sampai kuah atau airnya sedikit berkurang, sampai meresap gitu ya. Silakan dikoreksi jika dirasa kurang boleh ditambahkan lagi dengan gula pasir putih. Karena ini asemnya banyak jadi rasanya asem manis gitu ya. Nah, ini pempeknya udah didinginkan, digoreng di minyak panas. Minyaknya boleh disesuaikan tapi harus agak banyakan juga
supaya matangnya rata. Nah, untuk menggoreng pempek jangan langsung ya ketika udah matang direbus langsung digoreng, nggak boleh itu ya. Nah, tunggu dingin dulu baru digoreng, nanti pempeknya itu padat, kenyal gitu ya. Oke, ini jangan lupa dibalik supaya matangnya rata. Setelah warnanya kecoklatan, boleh diangkat lalu ditiriskan. Atau sesuaikan dengan selera. Kalau mau lebih kering juga boleh. Nah, ini udah cukup kering menurut aku. Boleh diangkat lalu ditiriskan ya. Ini pempeknya nggak alot gitu. Di luarnya kering renyah, tapi di dalamnya itu lembut ya. Kalau udah dingin juga, ini pempeknya itu nggak keras. Ini masih tetap lembut ya. Udah aku cobain di rumah. Ini aku buat ya, udah digoreng gini terus sampai beberapa jam. Dipotong-potong lagi, ini pempeknya tetap tetap lembut gitu. Oke, ini kita lihat bagian dalamnya, kita potong aja, bagian luarnya renyah, bagian dalamnya matangnya merata. Untuk isian telurnya tuh menempel ya. Ini tipsnya lagi untuk isian telurnya harus tambahkan air, sedikit tepung terigu, nanti telurnya itu menempel gitu ya. Kalaupun bocor saat direbus gitu, nggak kemana-mana, tetap aja menempel. Oke, ini pempek yang lenjernya dipotong-potong. Nah, buat bunda-bunda yang setia menonton video aku ini, suaminya atau anaknya yang suka ngemil-ngemil, coba deh buat pempek. Pempek dengan takaran 1 kilo lebih ya, 1250 gram tepung tapioka, hasilnya banyak. Bisa untuk sekeluarga dan awet. Ini bisa berhari-hari, 4 hari juga ya, karena saking banyaknya gitu. Oke, ini aku akan cobain pakai mie kuning. Lalu ini ada timunnya, dipotong-potong sesuai selera. Kalau nggak suka timun nggak apa-apa. Ini cukoknya, kuahnya gitu. Nah, untuk cukoknya kalian boleh menggunakan cuka makan juga ya. Di sini aku pakai asam aja, lebih sehat ya. Oke, ini kita cobain. Gak sabar gitu ya. Yakin yang nonton video ini bakalan ngiler. Ini pempek harganya ekonomis, gak kalah dengan pempek yang pakai ikan tenggiri. Rasanya sama ya. Buruan kalian buat resepnya karena bahannya terjangkau, cara membuatnya pasti bisa ya. Gampang banget dan tonton terus videonya, nanti aku akan bagikan resep-resep terbaru. Enak banget. Mama kurang majuan tau mah. Kurang kesinian. Oh ya, buat kalian kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan, silakan disesuaikan aja dengan harga di kota masing-masing ya. Dijamin sekali buat, di-share itu di grup WA, bakalan banjiran orderan ya. Oke, buat kalian semua, semoga video ini kalian suka dan semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.